Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan fenomena alam ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya lupa ya, tanggal berapa itu, ada beberapa gunung yang meletus. Kalau tidak salah Merapi dan Semeru meletus. Zaman dahulu ketika kalender masih susah, ketika mesin printer masih sangat jarang, ketika percetakan belum banyak yang memiliki perusahaan percetakan, ketika catatan itu menjadi sangat mahal atau masih sangat langka, ketika orang-orang belum memiliki kemampuan baca tulis, ketika peralatan tulis atau alat tulis itu masih jarang, masih langka, maka fenomena alam itu dijadikan sebagai tolak ukur, atau bukan tolak ukur, dijadikan sebagai patokan untuk untuk menjadi momentum pengingat. Sederhananya beginilah, kapan kamu lahir? Kata mama saya lahir ketika gunung ini meletus atau ketika ada tsunami. Jadi momentum tsunami, momentum gunung meletus dijadikan sebagai patokan sebagai patokan memori lah, atau sebagai patokan pengingat. Zaman saat ini situasi seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kalender sudah banyak, video sudah banyak, merekam video ataupun banyaklah media-media teknologi yang bisa dijadikan sebagai catatan atau alat untuk mencatat. Apakah dalam bentuk gambar ataupun video ataupun tulisan. Itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, bagi orang-orang kebatinan atau spiritual, biasanya fenomena-fenomena alam itu dijadikan sebagai bahan untuk perenungan atau tadabbur. Nah, di sini masalahnya bagaimana? Setiap yang ada ini memang memiliki dampingannya. Maksudnya di gunung itu memang banyak sekali makhluk banyak sekali makhluk dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, ketika ada sebuah fenomena, katakanlah gunung meletus, maka orang-orang tertentu di kebatinan itu meniteni atau menganalisa secara spiritual apa yang akan terjadi. Di sini ada dua sisi mata pisau yang sama-sama tajam. Jika yang dianalisa menyerempet ke kiri menggunakan metode-metode mistik, maka yang terjadi adalah ramalan-ramalan yang disandarkan kepada kekuatan jin ataupun siluman. Seperti inilah kasarnya. Gunung meletus, Sabdo Palu nagih janji. Dari mana Sabdo Palu nagih janji? Orang sudah tidak ada urusan dengan Sabdo Palu itu. Nggak ada urusan Sabdo Palu itu. Karena memang makhluk-makhluk seperti itu selalu memanfaatkan setiap momentum sedetik sekecil apapun untuk dijadikan sebagai bahan mengambil keuntungan dari manusia Mereka sangat bangga ketika ada manusia yang memanfaatkan dia untuk sebagai bahan rujukan analisanya Makanya kalau ada orang yang masih menjadikan siluman ataupun jin sebagai sumber informasi lewat mediator dan sebagainya, pertimbangannya seperti apa Jadi kalau jinnya, silumannya bangga. Ini yang senang lah maksudnya. Mereka senang digunakan, senang karena ada nilainya bagi dia. Nah, bagi manusia ini kan aneh aneh. Aneh ketika menggunakan media seperti itu. Apapun alasannya. Tidak ada urusan dengan jin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada kemitraan dengan siluman ataupun jin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada, nonsen itu. Tidak ada. Tidak ada jin ataupun siluman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada. Merampok iya.
Merampok iya. Merampok amal pahala iya. Jadi jangan mau dikibulin sama siluman sama jin gitu loh. Kok bodoh-bodohnya manusia dikibulin siluman sama jin. Kok mau percaya sama orang kesurupan gitu loh. Jadi beberapa ahli spiritual menggunakan metode kebatinan dengan mistik seperti itu ketika membaca fenomena alam. Yang kedua, ada memang ahli kebatinan yang yang menganalisa secara ilmiah walaupun memang terbatas. Jadi menggunakan periode waktu, menggunakan pengulangan waktu, pengulangan momentum gitu loh. Karena memang bumi ini ada momentumnya. Jadi seperti halnya bintang-bintang untuk waluku, kapan untuk nanam, kapan panen itu sudah ada. Jadi keteraturan sistem itulah yang dijadikan sebagai patokan. Itu kalau dalam bahasa lainnya ilmu falak gitu. Ilmu astronomi. Ada yang meneliti seperti itu. Nah, namun sebenarnya yang lebih real adalah begini. Kemampuan astronomi orang-orang tua dulu terutama di tanah Jawa itu memang sangat luar biasa. Jadi ada yang menyandarkan kepada mistik. Ada fenomena gunung meletus langsung nyambat siluman. Kan bodoh gitu loh. Nyambat jin kan itu bodoh sekali. Kalau kemudian meneliti dengan ilmu astronomi yang dimiliki oleh para leluhur, itu bagus. Itu bagus untuk kewaspadaan. Nah, saat ini ilmu astronomi itu sudah bergeser atau maksudnya sudah disempurnakan oleh BMKG itu. BMKG memiliki data yang lengkap untuk melakukan antisipasi. Jadi ketika ada sebuah fenomena itu bisa diantisipasi. Ketika Merapi umpamanya meletus setiap sekian tahun, dengan jarak ketinggian abu sekian puluh meter, dengan jangkauan kecepatan angin sekian meter, sekian kilometer, arah anginnya ke arah mana gitu kan, mata anginnya ke arah mana, nanti jangkauannya sampai di mana, itu bisa dijadikan alat untuk antisipasi, bukan hanya sama jin sama siluman. Jadi ilmu astronomi yang sudah digunakan oleh para leluhur kita itu sangat luar biasa. Dan sekarang di backup oleh teknologi yang ada di BMKG itu. Nah, namun sebenarnya yang harus kita ambil hikmah dari fenomena gunung meletus itu sederhana sebenarnya. Ketika gunung meletus itu memang harus meletus. Kenapa? Itu tidak ada kaitan dengan SP dengan apa-apa, tidak ada itu. Itu gunung meletus itu karena memang kandungan magmanya sudah penuh, gitu aja sebenarnya. Kalau sudah penuh tumpah. Kalau di lavanya itu ada penutup atau ada tutupnya, maka untuk bisa tumpah itu yang meledak ke atas gitu loh. Dorongannya kan dari bawah ke atas. Sederhana sebenarnya. Dan ketika gunung itu meletus, itu kan panas. Tapi ketika sudah keluar, itu jadi dingin dan jadi berkah. Orang-orang di sekitar Gunung Merapi itu sudah tahu bahwasannya lahar itu subur. Menjadikan atau mensuburkan untuk bidang pertanian. Pasir dari Gunung Merapi itu kualitasnya sangat bagus. Sangat bagus. Jadi Gunung Merapi ketika meletus umpamanya, itu bencananya atau maksudnya efek dari letusannya itu bisa diantisipasi karena memang gejalanya sudah biasanya kelihatan. Dan setelah terjadi letusan, itu berkahnya besar gitu loh. Itu saja sebenarnya. Berbeda dengan manusia, ketika mengeluarkan sesuatu, bencana yang dikeluarkan itu berkepanjangan. Ketika seseorang mengeluarkan pernyataan yang membuat panas hati orang, ketika membuat pernyataan yang menjadi pergunjingan atau bahkan menjadi laporan kepolisian, itu panjang, bisa bertahun-tahun kasusnya. Tapi kalau gunung meletus, setelah itu jadi abunya jadi berkah, menyuburkan pertanian. Teorinya itu antisipasinya yang harus tepat sebenarnya. Makanya untuk melihat fenomena seperti hanya gunung meletus itu sederhana lah, nggak usah nanya sama jin sama siluman, tanya BMKG saja atau para leluhur yang masih memiliki kemampuan astronomi, meneliti alam secara ilmu falak gitu, falakiyah itu loh. Nggak usah nanya sama jin sama siluman ada apa mbah di sono, mbah aja nggak tahu, dia juga bingung. Ketika gunung meletus kan kocar kacir semua itu. Nah itu. Jadi
kita harus bijaksana ketika melihat fenomena seperti itu. Dan jangan lagi berpikir bahwasanya ada lagi orang yang aneh ketika menantang siapa yang bisa menghentikan bencana. Ada orang yang berani menantang kepada orang lain atau dirinya menyatakan sanggup menghadapi bencana. Logikanya nggak masuk gitu loh. Kalau mengantisipasi bencana itu bisa, maksudnya masih memungkinkan. Tapi kalau menghentikan bencana nggak masuk logikanya gitu loh. Kalau gunung itu sebagai sebuah fenomena harus meletus karena memang dorongan magmanya atau laharnya sudah sangat penuh. Yang mau menghentikan bagaimana? Dengan cara apa? Otaknya harusnya dipakai. SP bisa menghentikan bencana. Bisa menghentikan dari mana? Yang memerintahkan jagat raya kan Allah. SP nggak punya kekuatan untuk menghentikan itu. Memohon doa, ya. Mengantisipasi mungkin, tapi menghentikan tidak ada rumusnya menghentikan. Sehebat apa, sesakti apa orang bisa menghentikan bencana. Kalau mengantisipasi mungkin, ketika ada gempa di pantai, itu antisipasi apakah mungkin tsunami atau tidak, itu bisa. Oh ini ada potensi tsunami, cepat lari ke dataran yang lebih tinggi. Itu masuk akal. Kalau menghentikan tsunami, logikanya dari mana? Jadi kadang-kadang kita ini mencampur adukan antara mistik, antara hasrat dengan mistik gitu. Sehingga akalnya sama sekali tidak dipakai. Rusaknya di situ sebenarnya. Jadi kita harus berpikir lebih realistis. Dengan percepatan pengetahuan dan teknologi ini, jangan tetap kita harus memegang teguh agama, iman, tauhid, tapi juga harus menjadikan ilmu itu juga referensi. Pengetahuan itu sebagai referensi. Jangan memperbodoh diri sendiri, jangan bangga dengan kebodohan. Jadi setiap fenomena ataupun bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi berkah, bisa jadi musibah, bisa menjadi siksaan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau Allah sudah berkehendak seperti itu, jangan menantang lah itu. Demikian terkait dengan Gunung Merapi ya. Sebenarnya saya sudah bahas di video yang dulu ketika Gunung Merapi juga meletus. Tidak perlu dikait-kaitkan dengan apapun lah. Itu biasa, keluar biasa. Kalau ada mbah-mbah yang diundang, yang disambat kemudian ngomong aneh-aneh, dia juga sebenarnya bingung itu mbah-mbah itu. Siluman-siluman itu juga bingung. Dia asal ngomong aja juga didengar dan ya asal ngomongnya didengar kok. Tuh. Jadi tetap beriman dan beramal soleh. Semoga kita terhindar dan selalu dilindungi oleh Allah. Terhindar dari hal-hal yang membuat kita rusak dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.